Setelah berjuang di ambang kematian, melewati operasi besar, dan membuat semua orang menahan napas, Sena akhirnya siuman. Ini bukan sekedar bangun tidur biasa. Ini adalah titik balik terbesar dalam perjalanan Sena. Dari seorang pria yang terbaring lemah, tak berdaya, kini dia bangkit dengan tujuan yang lebih jelas daripada sebelumnya. Tapi kebangkitan Sena membawa perubahan besar. Dia tidak lagi berjalan sendirian. Ada senjata baru yang sangat mematikan bagi musuh utamanya, Dipa Andika. Kesaksian Hans. Hal pertama yang ada di pikiran Sena saat sadar, bukan misi, bukan polisi, tapi Davina. Selama Sena kritis, Davina adalah pilar kekuatannya. Dia tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidur Sena. Pertemuan mereka setelah Sena siuman digambarkan sangat emosional. Tidak perlu banyak kata, tatapan mata mereka sudah mengatakan segalanya. Aku selamat, aku kembali padamu. Namun ada sisi lain yang menyakitkan bagi Sena. Rasa bersalah pada keluarganya. Sena menemui ibunya, Veronica. Di sini kita melihat sisi vulnerabilitas Sena. Dia meminta maaf, dia sadar bahwa pilihannya untuk membongkar kejahatan Dipa telah menempatkan keluarganya dalam bahaya dan kecemasan terus-menerus. Maaf Bu, aku harus mengambil jalan berbahaya ini, batin Sena. Sekarang mari bicara tentang karakter yang paling menarik di episode ini, Hans. Sebelumnya, Hans adalah korban. Dia diam. Dia rela masuk penjara. Dia melakukan perintah Dipa Andika bukan karena jahat, tapi karena terpaksa. Dipa mengendalikan hidup Hans dengan menjamin kebutuhan keluarganya. Hans merasa tidak punya pilihan. Keselamatan anak istrinya ada di tangan Dipa. Tapi semuanya berubah ketika Sena menyelamatkan nyawanya. Pengorbanan Sena meninggalkan bekas mendalam di hati Hans. Hans sadar, ada orang yang rela mati demi menyelamatkan saya, padahal saya bahkan bukan teman dekatnya. Sementara bos saya, Dipa, hanya memanfaatkan saya. Dari situlah hati Hans berubah. Rasa takutnya kalah oleh rasa berhutang nyawa dan keinginan untuk benar. Hans mengambil keputusan besar. Dia akan berbicara. Dia membuka semua rahasia. Dia membocorkan bahwa Dipa Andika adalah dalang utama di balik semua aksi kriminal, pencucian uang, dan upaya pembunuhan. Hans menjelaskan modus operandi Dipa. Menggunakan orang-orang putus asa seperti dirinya, mengontrol mereka melalui keuangan keluarga, dan membuang mereka jika sudah tidak berguna. Dengan kesaksian Hans ditambah bukti-bukti yang dikumpulkan Sena dan tim, posisi Dipa Andika semakin terdesak. Komandan Prama yang selama ini berhati-hati, kini memiliki dasar hukum yang kuat. Dia memberikan perintah tegas kepada Ibtu Tommy, tangkap Dipa Andika sekarang juga. Momen penangkapan Dipa sangat menegangkan. Dipa yang selalu tampil arogan dan merasa kebal hukum, masih mencoba berargumen. Saya tidak bersalah. Ini fitnah, teriaknya. Tapi kali ini, polisi tidak datang dengan tuduhan kosong. Mereka datang dengan bukti konkret. Dipa mencoba menghubungi pengacara andalannya, Herman, Komandan Aceng. Dia berharap Herman bisa menemukan celah hukum, memanipulasi bukti, atau membantah kesaksian Hans. Tapi Herman memberikan kabar pahit. Setelah melihat bukti transaksi dan mendengar detail kesaksian Hans, Herman berkata, "Maaf Pak Dipa, kali ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bukti terlalu kuat. Hans adalah saksi mata langsung. Peluang Bapak lolos sangat kecil." Setelah badai kriminal reda, fokus cerita kembali ke hati Sena. Sena berhasil. Dipa tertangkap. Misi selesai. Tapi ada satu misi pribadi yang belum tuntas. Janjinya pada Davina. Sena pernah berjanji akan membawa hubungan mereka ke jenjang lebih serius setelah semua bahaya berlalu. Kini saatnya menepati janji itu. Davina telah melewati masa-masa terberat. Dia menyaksikan cinta hampir mati. Dia hidup dalam ketakutan. Sekarang saat Sena sehat dan kembali, Davina butuh kepastian. Bukan lagi soal kapan kita pacaran, tapi kemana arah hubungan kita.